IKN kembali menjadi perhatian, bukan hanya karena pembangunan gedung pemerintahannya, bukan hanya karena jalan-jalan barunya, dan bukan pula karena statusnya sebagai calon pusat pemerintahan Indonesia. Kali ini yang datang ke Nusantara adalah para ahli dan perencanaan kota dari kawasan Asia Pasifik. Puluhan orang yang sehari-hari berkecimpung dalam dunia perencanaan kota, pembangunan wilayah, kebijakan perkotaan, hingga masa depan kota berkelanjutan datang langsung untuk melihat bagaimana IKN sedang dibangun. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya ingin mereka lihat di IKN? Apakah mereka hanya datang sebagai wisatawan, atau justru ada sesuatu yang lebih besar? Karena kalau kita melihat tema yang dibicarakan, kunjungan ini ternyata berkaitan dengan masa depan kota ini, keberlanjutan, teknologi, hingga bagaimana sebuah kota baru bisa dirancang agar tetap hijau dan nyaman untuk dihuni. Dan yang menarik, mereka tidak hanya melihat IKN dari gambar atau presentasi. Mereka datang langsung ke Nusantara. Jadi, dalam video kali ini kita akan melihat lebih dekat siapa yang datang, apa yang mereka bahas, konsep apa yang diperkenalkan IKN, dan yang paling menarik, apakah kunjungan para ahli ini bisa menjadi tanda bahwa Nusantara mulai mendapatkan perhatian yang lebih luas di tingkat internasional. Simak videonya sampai selesai ya. Dan oke teman-teman, jangan lupa like dan komen di bawah ya. Langsung saja, let's go. Beberapa hari terakhir, kabar mengenai kunjungan para ahli perencanaan kota ke IKN mulai menarik perhatian. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian ICAPS 2026. Conference ini mempertemukan para perencana kota, peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi perkotaan dari kawasan Asia Pasifik. Tema besar ICAPS 2026 sendiri adalah Next Gen Cities, Planning Global Connect and Sustainable Urban Future. Kalau diterjemahkan secara sederhana, konferensi ini membahas bagaimana kota generasi berikutnya bisa dibangun agar terhubung secara global sekaligus tetap berkelanjutan. Dan disinilah IKN menjadi menarik, karena Nusantara memang sedang dibangun sebagai sebuah kota baru dengan konsep yang berbeda dari kota-kota Indonesia pada umumnya. Menurut otorita IKN, kunjungan pada 20 Agustus 2026 tersebut menghadirkan 20 delegasi ICAPS 2026 dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik. Mereka datang bukan sekedar melihat pemandangan. Mereka ingin melihat langsung bagaimana konsep perencanaan kota diterjemahkan menjadi pembangunan fisik. Ini penting karena membangun kota di atas kertas tentu berbeda dengan membangun kota yang benar-benar akan digunakan manusia. Di atas kertas, kita bisa membuat jalan yang ideal, kita bisa menentukan ruang hijau, kita bisa merancang transportasi, kita bisa membuat kawasan pemerintahan yang modern. Tetapi
ketika semuanya masuk ke tahap pembangunan, tantangannya menjadi jauh lebih kompleks. Ada masalah lingkungan, ada masalah mobilitas, ada kebutuhan masyarakat, ada investasi, ada teknologi, ada air, ada energi, dan tentu saja ada biaya yang sangat besar. Karena itulah kunjungan para ahli ini menjadi menarik untuk kita ikuti. Saat berada di IKN, para delegasi mendapatkan kesempatan untuk melihat secara langsung perkembangan kawasan Nusantara. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Muljono, menyambut para delegasi di kantor Balai Kota Otorita IKN. Kunjungan tersebut kemudian dilanjut dengan agenda panel diskusi. Nah, bagian ini menurut saya sangat menarik. Karena dalam pembangunan kota baru dan satu hal yang tidak kalah penting dalam pembangunan fisik, yaitu pertukaran pengetahuan. Indonesia bisa belajar dari negara lain. Sebaliknya, negara lain juga bisa melihat pengalaman Indonesia dalam membangun kota baru dari awal. Dalam diskusi tersebut, pengalaman perencanaan kota dari sejumlah kawasan juga dibahas. Di antaranya adalah Tokyo Metropolitan Area, Kota Sejong, serta praktek perencanaan kota di Taiwan. Artinya, IKN tidak berdiri sendiri dalam pembahasan mengenai masa depan kota ini. Ada banyak contoh kota dan kawasan metropolitan di Asia yang bisa menjadi pembanding. Tokyo misalnya dikenal sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar dan memiliki sistem perkotaan yang sangat kompleks. Sementara kota Sejong di Korea Selatan juga menarik karena merupakan kota yang dikembangkan dengan fungsi pemerintahan. Kemudian ada pengalaman Taiwan yang juga memiliki berbagai pendekatan dalam perencanaan perkotaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pembangunan IKN sebenarnya berada dalam percapakan yang lebih luas. Bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang seperti apa kota masa depan di kawasan Asia Pasifik. Dalam agenda tersebut, Otorita IKN memperkenalkan 3 konsep penting yang menjadi bagian dari pembangunan Nusantara, yaitu Foreign City, Spong City, dan Smart City. 3 istilah ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi kalau diperhatikan lebih dalam, ketiganya sebenarnya saling terhubung. Kita mulai dari Foreign City. Foreign City atau kota hutan merupakan gagasan agar pembangunan kota tetap memperhatikan keberadaan alam dan kawasan hijau. Jadi, bukan sekedar membangun gedung sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana pembangunan tersebut bisa berjalan berdampingan dengan lingkungan. Kemudian, ada konsep Spong City. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana sebuah kota mengelola air hujan dan air permukaan. Sebuah kota idealnya tidak hanya membuang air secepat mungkin, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyerap, menyimpan, dan mengelola air. Kemudian yang ketiga adalah Smart City. Konsep ini berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dan data dalam mengelola kota, mulai dari transportasi,
pelayanan publik, pengelolaan energi, keamanan, komunikasi, hingga berbagai layanan perkotaan. Ketika konsep inilah yang membuat pembangunan IKN menarik bagi para perencana kota. Karena sebuah kota baru memberikan kesempatan untuk merancang sistem sejak awal. Berbeda dengan kota lama yang sudah memiliki bangunan, jalan, kawasan permukiman, dan berbagai persoalan yang terlanjur berkembang selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat penting. Mengapa para ahli kota tertarik datang langsung ke IKN? Jawabannya mungkin sederhana. Karena IKN adalah sebuah eksperimen besar dalam skala nyata. Bayangkan sebuah kawasan baru sedang dibangun. Konsepnya dirancang sejak awal. Fungsi pemerintahannya disiapkan. Infrastruktur dibangun, ruang hijau direncanakan, sistem digital dikembangkan, dan semuanya harus dipadukan menjadi satu ekosistem kota yang sangat nyata. Bagi seorang perencana kota, kondisi seperti ini tentu sangat menarik, karena mereka bisa melihat bagaimana sebuah konsep yang sebelumnya hanya berada di dokumen perencanaan mulai diterjemahkan menjadi kenyataan. Salah satu delegasi ICAP Squad Oakley bahkan menekan bahwa ada perbedaan antara rencana di atas kertas dengan pelaksanaannya di lapangan. Dan menurut saya pribadi, kalimat ini sangat relevan dengan IKN. Karena tantangan terbesar sebuah kota baru bukan hanya membuat desain yang sangat indah, tetapi bagaimana desain tersebut benar-benar berfungsi. Bagaimana masyarakat nantinya menggunakan kota tersebut. Bagaimana orang bekerja, bagaimana orang berpergian, bagaimana air dikelola, bagaimana energi digunakan, bagaimana ruang publik dimanfaatkan, dan yang paling penting, bagaimana kota ini bisa hidup. Karena kota yang bagus bukan hanya kota yang terlihat bagus dari kamera. Kota yang berhasil adalah kota yang benar-benar bisa menjadi tempat manusia hidup, bekerja, beraktivitas, dan membangun masa depan. Kunjungan ini juga membuka pembicaraan mengenai peluang kolaborasi. Otorita IKN menyebut bahwa ruang kerjasama ke depan dapat mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, pertukaran gagasan, peluang dunia usaha, hingga kerjasama lintas disiplin. Dan ini menjadi bagian yang sangat menarik, karena pembangunan kota modern pada zaman sekarang tidak bisa hanya mengendalikan satu pihak. Kota membutuhkan banyak keahlian. Ada ahli arsitektur, ada ahli transportasi, ada ahli lingkungan, ada ahli teknologi, ada ahli ekonomi, ada ahli tata ruang, ada ahli energi, dan tentu saja ada masyarakat. Semakin besar sebuah kota, semakin kompleks pula sistem yang harus dikelola. Karena itu, kolaborasi internasional bisa memberikan perspektif yang sangat baru. Indonesia
bisa belajar dari pengalaman negara lain. Sementara pengalaman pembangunan IKN juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi para ahli dari negara lain. Disinilah posisi IKN menjadi menarik, bukan hanya sebagai proyek pembangunan nasional, tetapi juga sebagai laboratorium untuk menguji bagaimana sebuah kota baru bisa dikembangkan di tengah tantangan perubahan iklim, digitalisasi, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan akan ruang hijau. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang mungkin paling sering muncul atau ditanyakan. Apakah kunjungan ini berarti IKN sudah mulai dilirik dunia? Jawabannya perlu kita lihat secara objektif. Jangan langsung menyimpulkan bahwa satu kunjungan otomatis membuat IKN menjadi kota global. Tetapi kunjungan 28 delegasi yang berasal dari komunitas perencanaan kota Asia Pasifik tentu menunjukkan adanya perhatian terhadap proyek ini. Apalagi kunjungan tersebut memang merupakan bagian dari agenda ICAPS 2026. Konvensi ini secara khusus membahas masa depan kota yang terhubung secara global dan berkelanjutan. Artinya, IKN sedang ditempatkan dalam konteks diskusi mengenai masa depan perkotaan. Ini berbeda dengan kunjungan wisata biasa. Para delegasi datang untuk melihat, berdiskusi, bertukar pengalaman, dan memahami bagaimana konsep IKN diterapkan. Dan justru disinilah peluang besar IKN. Kalau konsep yang dibangun berhasil diterapkan dengan baik, pengalaman IKN nantinya bisa menjadi salah satu referensi dalam diskusi pembangunan kota baru. Tetapi tentu saja semua itu masih membutuhkan pembuktian, karena reputasi sebuah kota tidak dibangun hanya melalui desain. Reputasi dibangun melalui hasil yang sangat nyata. Di balik perhatian internasional, IKN tentu masih menghadapi tantangan. Dan bagian ini juga penting untuk kita bahas. Sebab pembangunan kota baru tidak pernah mudah. Pertama adalah bagaimana memastikan kawasan tersebut benar-benar hidup. Kota membutuhkan aktivitas. Masyarakat membutuhkan tempat tinggal. Pekerja membutuhkan fasilitas. Pelaku usaha membutuhkan pasar, dan investor membutuhkan kepastian. Kedua adalah konektivitas. Sebuah kota modern harus terhubung dengan kawasan di sekitarnya, bukan hanya melalui jalan, tetapi juga melalui transportasi, jaringan digital, logistik, dan berbagai layanan lainnya. Ketiga adalah keberlanjutan. Kalau IKN membawa konsep foreign city dan smart city, maka tantangannya adalah memastikan konsep tersebut benar-benar terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi slogan belaka. Keempat adalah manusia, karena pada akhirnya kota dibangun untuk manusia. Gedung yang megah tidak akan berarti banyak jika aktivitas masyarakat tidak berkembang. Jalan yang bagus harus diikuti mobilitas yang sangat efektif. Ruang hijau harus benar-benar dapat dinikmati. Teknologi harus membuat pelayanan lebih mudah. Dan
kawasan pemerintahan harus tetap terhubung dengan kehidupan kota. Jadi, perjalanan IKN masihlah sangat panjang. Kalau kita melihat seluruh rangkaian kunjungan ini, ada beberapa hal yang bisa kita tarik. Pertama, IKN semakin sering menjadi bagian dari pembicaraan mengenai pembangunan kota masa depan. Kedua, konsep pembangunan Nusantara mendapatkan kesempatan untuk didiskusikan bersama para ahli dari kawasan Asia Pasifik. Ketiga, ada peluang pertukaran pengetahuan dan kolaborasi di masa depan. Dan keempat, IKN mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan langsung apa yang sedang dibangun di lapangan. Namun, ada satu hal yang paling penting. Kunjungan para ahli ini seharusnya tidak hanya menjadi acara seremonial. Akan jauh lebih menarik jika diskusi yang dilakukan menghasilkan pertukaran pengetahuan, penelitian, kerjasama, inovasi, atau bahkan solusi konkret untuk pembangunan kota ini. Karena pada akhirnya keberhasilan IKN tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang datang berkunjung, tetapi seberapa baik kota ini nantinya berfungsi. Jadi, bagaimana menurut kalian semua? Apakah kedatangan puluhan ahli perencanaan kota Asia Pasifik ke IKN merupakan tanda bahwa Nusantara mulai mendapatkan perhatian lebih luas? Atau justru ini baru menjadi langkah awal dari perjalanan panjang IKN untuk membuktikan dirinya sebagai kota masa depan? Yang jelas, kunjungan 28 delegasi ICAP 2026 ke Nusantara menjadi momen yang menarik. Mereka datang melihat langsung perkembangan IKN. Mereka berdiskusi mengenai perencanaan kota berkelanjutan. Mereka membahas pengalaman dari berbagai kota di Asia. Dan mereka melihat bagaimana konsep Foreign City, Spong City, serta Smart City sedang diterapkan di Nusantara. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana perjalanan IKN ke depannya. Apakah konsep-konsep tersebut benar-benar bisa diwujudkan menjadi kota yang sangat nyaman, modern, hijau, dan hidup? Kita tentu akan terus mengikuti perkembangannya. Dan oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton ya. Kalau kalian ingin melihat informasi terbaru mengenai IKN, perkembangan kota Nusantara, fasilitas terbaru, suasana-suasana jalan di IKN, sampai berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, jangan lupa tekan tombol subscribe channel Mumu Jalan-Jalan ya. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dan tulis di kolom komentar Anda ya. Menurut kalian, apakah
IKN bisa menjadi salah satu kota masa depan Asia? Kalau menurut kalian video ini menarik dan informatif, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga Anda. Saya pamit, sampai jumpa di perjalananku berikutnya ya. Salam jalan-jalan.